Shalom jemaat di mana saudara berada yang sudah bergabung di dalam ibadah tengah minggu pada malam hari ini, di mana kita sudah disatukan oleh Tuhan untuk bersama-sama rindu memuji dan menyembah Tuhan dan mempelajari setiap kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya malam hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah disiapkan untuk saudara dan saya yang sudah ikut bergabung di dalam ibadah malam hari ini. Mari kita satukan hati kita mau berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk mengambil alih di dalam acara ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di mana saat ini kami mengikuti ibadah online tengah minggu. Tuhan, kami percaya urapan-Mu Engkau berikan bagi kami semua, para pelayan-pelayan Tuhan yang siap melayani, juga bagi seluruh jemaat-Mu di mana berada. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus akan memberikan damai sukacita untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu. Mari Roh Kudus, mengalirlah. Penuhi hati kami dengan sukacita-Mu. Kami rindu lawatan-Mu melalui pujian penyembahan kami, melalui setiap kebenaran firman yang akan kami pelajari, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siap kita masuk hadirat Tuhan. Siapkan hati kita memuji, menyembah Tuhan dengan hati penuh rasa syukur sukacita. Katakan Tuhan Yesus baik, sangat baik. Nyatakan melalui pujian-Mu kita bersukacita mengatakan Tuhan Yesus baik.
Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh haleluya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Yes. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu Tuhan menyertai kami. tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Yes, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua tidak luput dari segala permasalahan. Banyak suka duka yang kita alami, tapi janji Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Janji Tuhan tetap melindungi dan menjaga kita. Tidak dibiarkan kaki kita goyah. Oleh sebab itu katakan dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Sebentar lagi kita mau dengar firman. Katakan Tuhan Yesus itu baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Katakan Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Yes. Jesus, Kau sangat baik. Kau sangat baik. Kau baik Tuhan. Dengan apa Ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami mengucap syukur menyembah-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya.
indah. Yesus, Terima kasih Tuhan. ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian dari awal dengan lembut. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Musik memuji menyembah Tuhan sementara kita juga menyembah. Mari jemaat, kita sembah Tuhan. Karena Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, kita masih boleh melayani, kita masih boleh beribadah. Itu adalah kebaikan Tuhan yang masih Tuhan berikan. Waktu kesempatan untuk engkau menyenangkan hati Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak. Oh, glory, glory, haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, Kau sungguh baik. Tiara masih karabala masih kawaita. Jamah kami Bapa, jamah kami dengan kasih-Mu yang kami butuh dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau.
Bawa kami Tuhan berjalan dalam janji firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. 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 Ya Rabbi, syukur. Terima kasih banyak Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kami sembah, Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Jikalau malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami beribadah kepada Engkau, untuk kami boleh memuji, mengagung-agungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau saja yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Kami bersujud menyembah Engkau, Allah yang kepadamu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami yang hidup, yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Jika sebentar kami akan menerima sebagian firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan berita sukacita bagi setiap kami. Kami percaya Roh El Kudus yang menolong hamba-Mu. Ketika firman dilepaskan, firman itu berasal dari Engkau. Untuk kami jemaat-Mu, Engkau tahu setiap kebutuhan umat-Mu di tempat ini, bahwa kami semakin mengenal Engkau, bahwa kami semakin mengasihi Engkau. Kiranya firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Melalui firman-Mu yang mengubahkan kami, yang kurang berkenan kepadamu, Engkau ubahkan menjadi lebih lagi berkenan kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati pikiran kami, pendengaran kami, untuk kami sambut firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama belajar tentang perkara-perkara yang menjadi keyakinan iman Kristen lewat ibadah tengah minggu yang bersifat pendalaman Alkitab. Maka malam ini saya ajak kita mempelajari tentang dunia orang mati. Dunia orang mati merupakan sebuah pelajaran yang penting. Ada banyak pandangan-pandangan yang mempunyai kepercayaan tentang orang sesudah mati itu bagaimana. Mari kita melihat sebagai orang Kristen apa sih keyakinan kita. Kita melihat dalam Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16
mulai ayat 19. Saya baca sebelum dilanjutkan petugas yang membaca. Lukas 16 ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Ini ayat 22, diulang. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, Selanjutnya 23. Orang kaya itu juga mati. orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Terus 26. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Iya. Saudara, begitu lengkap. Lukas pasal 16 ini mulai ayat yang ke-19 sampai 31. Ini salah satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang mati. Sekalipun disebut perumpamaan, itu bukan berarti semata-mata kiasan. Tetapi ini sebenarnya sebuah fakta secara supranatural, yaitu sebuah fakta, sebuah kenyataan yang sungguh-sungguh di alam roh, di dunia di luar bumi ini, yang disebut dengan alam baka, alam kekekalan. Jadi sekalipun ini perumpamaan Tuhan Yesus, tetapi ini sebuah kenyataan yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu sebab ayat 31, kalau mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa
dan para nabi. Mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun ada orang mati bangkit kembali. Jadi penting ajaran-ajaran dari kitab suci yang Tuhan wahyukan kepada para nabi dan dipelopori juga oleh Musa. Lalu dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Maka peristiwa-peristiwa yang bersifat mujizat dan supranatural di luar kitab suci itu memberi keyakinan atau memberi paham yang kebenarannya belum teruji. Jadi banyak paham tentang orang mati itu bagaimana sesudah ia mati. Itu sebab Tuhan berkata, mereka perlu mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi. Yaitu kitab dalam perjanjian lama yang digandeng dengan perjanjian baru. Mengapa saudara? Dunia orang mati ini menjadi sangat penting. Mari kita lihat sejenak. Dikatakan kematian itu tidak pandang bulu. Tidak ada yang tahu. Tadi ayat berkata, maka matilah orang miskin itu. Disambung, maka juga orang kaya itu mati. Artinya, kematian ini tidak ada yang bisa memprediksi. Kalau ada orang berkata, misalnya ada seorang sepuh, ada seorang berkata, nanti di tahun ini, di bulan ini, aku akan mati. Saudara, dan betul, dia matinya di bulan itu, di tahun itu. Bagaimana ini? Dalam iman Kristen dijelaskan bahwa kematian itu haknya Tuhan. Tidak ada orang di luar Tuhan bisa menentukan kematiannya sendiri. Nah, ini ajaran Kristen. Loh, kalau gitu ada orang menyampaikan kesaksiannya. Betul yang dia omong. Saudara, dikatakan begitu. Tahunnya, bulannya, harinya, dia persis meninggalnya begitu. Apa itu tidak benar? Saudaraku, dalam iman Kristen dijelaskan bahwa iblis bisa memberikan sebuah pernyataan, sebuah kepastian soal kematian ini karena iblis yang memegang kuasa maut, kuasa kematian. Jadi hati-hati, ini tipu daya iblis sehingga orang percaya, wah orang itu bisa tahu ya kematiannya. Hebat dia, luar biasa. Padahal menurut kitab suci tidak ada yang bisa tahu. Berarti dari mana dia tahu? Nah, Alkitab berkata ada hikmat iblis. Ada sebuah penjelasan atau inspirasi dari iblis kepada manusia. Sehingga dia tertipu tidak sadar. Mungkin saja sebetulnya dia tidak mati tahun itu, bulan itu, hari itu. Tapi karena iblis memberitahu
Dan iblis menurut Yohanes, Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, dia pembunuh manusia. Jadi dia bisa menentukan. Dia bisa merekayasa untuk orang itu mati. Sebab itu orang di luar Tuhan, di luar penebusan darah Yesus, keselamatan dari Tuhan Yesus, iblis berhak mengatur kematiannya loh. Wih, mengerikan ya. Tidak semua saat kematian itu dari Tuhan. Kematian itu sendiri takdir Tuhan. Ibrani 9 ayat 27. Manusia satu kali ditetapkan akan mati. Itu dari Tuhan. Tapi kapan matinya? Nah, perhatikan. Itu tidak selalu dari Tuhan. Bagi manusia yang berdosa. Bagi orang yang di luar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Iblis bisa mempermainkan, iblis bisa menipu dan membohongi. Nah, kamu mati tahun ini ya, kamu mati begini ya. Supaya dia dianggap sakti, dianggap hebat, lalu makamnya bisa disembah. Nah itu tujuannya. Dari dulu iblis mencari penyembahan dengan berbagai cara. Jelas, orang di luar Tuhan, kematiannya merupakan takdir ilahi. Sama dengan kita, orang percaya. Sama-sama sebagai manusia ditetapkan bisa mati. Karena dosa nenek moyang kita turun kepada umat manusia. Tapi saat kematian, bagi anak Tuhan, iblis tidak bisa menentukan. Tuhan yang menentukan. Kitab Yesaya, Raja Hizkia diberitahu oleh Nabi Yesaya. Beri wasiat, sebab besok engkau akan mati. Nah jelas. Tuhan tentukan harinya, tahunnya, saatnya, bulannya jelas. Karena dia orang percaya, umatnya. Iblis gak bisa. Itu sebab waktu Ayub dicobai, Tuhan bilang kamu boleh cobai segala. Tapi kamu gak bisa ambil nyawanya loh ya. Nah dipatok saudara. Jadi luar biasa orang yang di dalam Tuhan Yesus untuk kematiannya itu tidak bisa ditipu daya, diatur oleh iblis. Tidak bisa. Tuhan yang mengaturnya. Paulus dirajam, dilihat dianggap mati. Begitu ditinggal oleh orang-orang yang merajam, Paulus bangun dari tumpuan batu itu. Lalu disambut oleh murid-muridnya. Dia hidup. Sebab Tuhan belum mengizinkan dia mati. Musuh Tuhan iblis memakai manusia-manusia merajam Paulus supaya mati. Iblis berusaha membunuh. Tapi enggak bisa. Karena Tuhan belum mengizinkan. Ini penting dipahami saudara. Tentang dunia orang mati. Kehidupan manusia yang terkait dengan kematian. Sekali lagi. Anak Tuhan kematiannya pasti diatur, diizinkan oleh Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan panggil pulang, tidak ada yang bisa menghalangi. Kecuali Tuhan berkemurahan kayak Raja Hizkia. Ketika raja ini nangis minta panjang umur. Tuhan bilang sama nabinya Yesaya, kembali kamu katakan sama Raja Hizkia. Umurmu tak tambahi 15 tahun.
Jadi Tuhan yang berkuasa menentukan kematian dan kehidupan bagi orang percaya di dalam Kristus Tuhan. Tapi di luar orang percaya dalam Tuhan, manusia pada umumnya hati-hati. Kitab suci memberitahu iblis bisa nipu, membohongi, mengatur, merekayasa, dan menentukan kematiannya. Itu sebab perlu ditolak dalam nama Yesus. Roh maut, engkau pergi. Nah boleh itu. Bisa. Sehingga kematian diubah menjadi panjang umur, kehidupan. Ditolak. Siapa yang berhak menolak? Orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa kematian itu penting? Sebab kematian itu tidak ada yang bisa tahu dengan persis. Itu sebab soal kematian itu kapan, di mana, ya, saat apa, saudara. Karena manusia tidak tahu, maka pelajaran tentang dunia orang mati ini penting. Dengan penjelasan seperti ini, kita mulai tahu apa? Oh, kalau orang percaya matinya diatur, ditentukan Tuhan. Kadang Tuhan memberitahu, kadang Tuhan tidak memberitahu. Tapi jelas Tuhan yang ngatur. Tapi di luar Tuhan, iblis yang ngatur. Tangkep ya? Kematian itu untuk semua manusia, Tuhan yang menakdirkan. Takdir tidak bisa diubah. Kecuali seizin Tuhan. Manusia tidak bisa mengubah takdir. Tapi nasib bisa diubah. Oleh perjuangan manusia itu sendiri. Puji Tuhan. Nah, saudara, mengapa kematian ini menjadi penting? Mari kita lebih jauh merenungkan dari kisah tadi. Sebab kita melihat sesudah mati ini banyak orang tidak tahu kemana perginya. Sehingga karena ketidaktahuan inilah manusia itu menjadi buta, menduga-duga, coba membuat sebuah penilaian sendiri, pengertian sendiri tentang dunia orang mati. Karena ketidaktahuan sesudah mati kemana, maka perlu pelajaran tentang dunia orang mati ini dijelaskan. Nah, sesudah manusia mati kemana? Dia meninggalkan tubuhnya yang fana, rohnya keluar ke alam baka. Masuk ke dalam alam kekekalan. Nah, alam kekekalan ini dibagi dua. Yang di atas disebut Firdaus. Itu semacam surga, tapi bukan surga yang sepenuhnya. Karena itu tempat penantian, Mas Ian. Nunggu Tuhan Yesus sempurnakan semuanya. Roh, jiwa, tubuh orang percaya. Jadi semua makhluk menurut Rum Fatsal 8 itu merindukan, menantikan kemerdekaan anak-anak Allah. Apa yang dimaksud? Tebus tubuh. Tubuh kebangkitan. Nah baru selesai itu. Roh, jiwa, tubuhnya. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali ada kebangkitan massal nanti. Maka dunia orang mati ini belum bisa difinalkan. Sehingga dibagi dua, saudara. Yang di dalam Tuhan langsung masuk di Firdaus. Apa buktinya? Buktinya
penjahat di sebelah kanan. Ketika dia disalib bersama Yesus di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak, maka penjahat sebelah kanan ini tidak seperti temannya, penjahat sebelah kiri, mengolok-olok Yesus, menolak Yesus, coba memprovokasi Yesus. Ayo selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Yesus tidak terprovokasi. Tapi temannya penjahat sebelah kanan salib Yesus, dia tidak memprovokasi, dia tidak menghina, dia juga tidak masa bodoh, diam aja mati ya sudahlah. Dia tidak punya keyakinan, habis mati nanti habis perkara. Tidak. Penjahat sebelah kanan, dia berharap. Supaya kalau dia mati, dia masuk tempat dalam kekekalan itu yang disebut kerajaan Tuhan. Dia berkata, ya Yesus, ingatlah aku. Kalau engkau sampai di kerajaanmu, ingatlah aku. Dengan kata lain, bawalah aku masuk ke sana. Lalu Yesus menoleh kepada penjahat sebelah kanan. Hari ini, jam ini, detik ini, engkau bersama aku di Firdaus. Ketika dia mati. Kan disalib sama-sama. Nah jadi, mana orang mati ini pergi sekali lagi? Ke alam baka, alam kekekalan dibagi dua. Yang di atas disebut Firdaus. Seperti surga. Tapi belum. Karena masih menunggu finalnya hari terakhir. Tuhan menyelesaikan semuanya. Bukan berarti penebusan Yesus tidak sempurna. Bukan. Rencananya belum final. Masih ada tahapan-tahapan yang harus terjadi. Itu ceritanya begitu. Sedangkan di alam baka yang di bawah namanya Hades. Namanya alam bersa. Itu tempat orang-orang mati di luar penebusan darah Yesus. Kamis yang lalu saya jelaskan soal darah Yesus. Darah Yesus menjamin keselamatan. Nah saudara, ini dua tempat yang berbeda. Tapi sama-sama masuk alam baka, alam kekekalan. Mengapa Tuhan Yesus menjelaskan itu? Sebab Tuhan Yesus yang berkuasa. Waktu dia bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus pernah berkata begini, segala, bukan kuasa ada dalam tanganku, bukan. Segala kuasa ada dalam tanganku. Di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Nah, kan ada dua. Bumi ini tempat tengah-tengahnya. Manusia mati pergi ke alam kekal, pasti itu. Gak peduli agamanya apa. Kekayaan seberapa. Atau orang miskin. Tak pandang bulu. Pendidikan apa, latar belakang apa, pasti semua masuk alam baka. Persoalannya, ketika masuk alam baka, masuk kemana? Masuk ke Firdaus, tempat kerajaan Allah, itu bagian yang terkait dengan surga, atau yang terkait dengan neraka. Neraka juga belum dihuni. Kenapa? Karena belum penghakiman terakhir. Aras putih belum. Jadi di alam bersaing semacam tempat untuk tahanan. Lihat, apa yang ada di bumi
itu jiplak. Kopiannya dengan apa yang di alam bersah, di alam baka. Kalau di bumi ada namanya tempat tahanan. Dia belum penjara yang sesungguhnya. Di kepolisian ada tempat yang disebut tahanan. Di kejaksaan ada. Di KPK ada. Jadi tempat penahanan. Belum final. Belum dimasukkan bui atau penjara. Belum. Sebab putusannya belum final. Tunggu hakim mengetuk pilu. Dok, 20 tahun. Nah, baru dia dipindahkan. Kalau sekarang kalau di Indonesia ada yang namanya di Medaeng atau di Nusa Kambangan. Atau di Pondok Bambu atau macam-macam. Itu tempat yang sudah sah setelah diadili. Makanya alam bersah ini tempat dunia orang mati yang berbeda dengan Firdaus. Itu ditahan. Di situ iblis bisa menyiksanya. Di situ iblis masih diberi kesempatan untuk menyiksa roh-roh manusia yang ada di alam bersah itu. Nah, itu sebabnya kalau kita mendengar kesaksian-kesaksian, ada orang pergi ke neraka. Lalu dia melihat goa yang gelap lorong. Ada lagi orang cerita, saya itu seperti ada di padang gurun sepi. Tahu-tahu ada makhluk yang mengerikan datang, saya diseret. Lalu di pintu berbau daging kebakar, macam-macam. Apa itu neraka? Dulu saya pikir begitu. Tapi saya tiba-tiba menyadari, loh, kok iblis bisa nyiksa dong? Iblis kan harus disiksa di neraka. Kok sekarang dia menyiksa? Oh, ternyata itu belum neraka. Itu alam bersah, penguasanya iblis. Karena itu Efesus 4 waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, saudara baca nanti di rumah. Dia membawa tawanan itu naik. Dari bawah di alam bersah. Dia bawa naik untuk ke Firdaus. Sejak itu, sejak Tuhan Yesus bangkit, orang percaya, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, itu sudah berada di Firdaus. Sebelum Tuhan Yesus bangkit, orang-orang yang mati di perjanjian lama masih dalam tempat di mana alam bersah iblis masih berkuasa, tapi dia tidak bisa menyiksa. Karena orang perjanjian lama itu sudah dianggap dibenarkan melalui mereka mempercayai iman Abraham, iman Nuh, iman Abraham, aturan-aturan syariat Taurat, tapi gak bisa ke Firdaus. Masih di alam bersah. Dunia orang mati yang dibawa. Iblis gak bisa menyiksa. Tapi dia orang percaya perjanjian lama juga gak bisa langsung ke Firdaus. Gak bisa. Karena belum terbuka. Darah Yesus belum ditumpahkan. Darah binatang yang beribu-ribu binatang di zaman Taurat itu ditumpahkan sebagai uang muka. Untuk jadi jaminan roh-roh orang-orang perjanjian lama itu supaya tidak disekap iblis untuk selama-lamanya. Nggak bisa. Jadi Efesus 4 itu dibawa. Coba dibaca ya. Efesus pasal 4. Ini pelan-pelan supaya jelas. Pasal 4 ayat 8 sampai ayat 10. Efesus pasal 4. Nah, ayat 8. Demikian. Itulah sebabnya kata nas. Itu sebabnya kata ayat suci dalam perjanjian lama, nas Alkitab, ya.
tatkala ia naik ke tempat tinggi, Ketika Yesus naik ke surga, tempat yang maha tinggi itu, ia membawa tawanan-tawanan. Nah, siapa ini? Siapa yang dibawa ini? Manusia yang masih hidup? Yang enggak. Itu loh, yang sudah mati di perjanjian lama karena darah Yesus di zaman perjanjian lama kan belum darah anak domba ditumpahkan sebagai penebusan yang sah. Belum. Karena itu orang mati ditahan loh, dibawa di situ. Cuma nggak bisa disiksa. Karena dia dilindungi dengan perjanjian. Makanya waktu Tuhan Yesus makan perjamuan suci dia bilang, inilah darahku, darah perjanjian baru. Loh. Berarti ada yang lama. Yang lama itu dimeteraikan dengan darah binatang. Makanya mereka masih ditawan di alam bersah dunia orang mati yang dibawa itu. Setelah Yesus tumpahkan darahnya, dia bilang, inilah darahku, darah perjanjian baru. Penjahat sebelah kanan langsung ke Firdaus. Perjanjian lama juga ikut semua. Waktu Yesus bangkit, terus Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. nah, mulai. Bukan cuma Taurat, diberi 5 jabatan. Coba dibaca terus ya. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah ini. Yesus pergi alam bersah. Untuk apa? Wah ini ceritanya panjang. Ya. Dilewati dulu saudara yang ini. Terus 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Wah, Firdaus itu lebih tinggi dari awan-awan, dari planet-planet. Itu alam kekekalan. Di situ terus. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, untuk memenuhkan apa yang belum selesai diselesaikan. Terus. Ia yang telah turun. 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, 5 jabatan ini rasul, nabi, pemberita Injil, gembala sidang dan guru Alkitab. Ini yang dipercayai Tuhan sebagai bentuk hadiah pemberian kepada umatnya 5 jabatan ini. Dia harus menjelaskan banyak hal, antara lain tentang ajaran Kristus dunia orang mati. Ini yang penting. Di luar firman Tuhan. Saudaraku saya baca, saya renungkan. Ajaran tentang kematian itu intinya gelap. Ragu-ragu. Tidak sejelas seperti apa yang diajarkan dalam Injil. Oleh siapa dia? Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala sidang, dan guru Alkitab. Kalau untuk pendalaman Alkitab, biasanya yang paling tepat itu para pengajar, guru-guru Alkitab. Bukan rasul, bukan nabi. Bukan penginjil. Kadang-kadang ada gembala sidang tapi nggak bisa ngajar dia. Dia cuma bisa khotbah-khotbah praktis. Aplikasi gimana ngatasi susah. Bagaimana supaya diberkati. Bagaimana sembuh. Kan begitu. Bukan sama sekali mereka tidak bisa. Ada bagian-bagiannya. Gembala itu ngomong. Atau menggembalakan. Ngopeni. Ya menghibur, mengkuatkan. Tapi pengajar-pengajar guru Alkitab itu lebih dalam untuk memperdalam pengetahuan rohani, pertumbuhan iman Kristen dan sebagainya. Nah mereka saling kerjasama. Ini saudaraku, jadi dunia orang mati itu kenapa penting? Karena banyak yang tidak punya penjelasan yang akurat. Tidak ada kepastian
pergi kemana di alam baka itu. Ini pentingnya yang kedua. Kalau tadi yang pertama, kematian itu gak ada yang bisa ngatur, gak ada yang bisa tahu. Hanya Tuhan untuk orang percaya. Untuk di luar Tuhan, iblis masih bisa ngatur. Tapi khusus orang percaya, Tuhan saja, iblis tidak bisa. Tapi yang kedua, saudaraku, dijelaskan ada dua tempat. Nah, dua tempat ini terpisah oleh jurang yang tidak bisa dilewati. Makanya di kitab Ayub, salah satu ayatnya mengatakan, orang mati tidak bisa pulang ke rumahnya. Ayo, mau percaya firman atau percaya, itu loh. Mak saya, mama saya, paci saya, kakak saya, anak saya. Loh, 3 harinya langsung. Saya lihat dia masuk kamar, saya tututin, tidak ada, tak buka pintu. Tapi aku lihat bayangannya masuk kamar, wah itu rohnya. Enggak, saudara. Sekali lagi menurut iman Kristen, saya tidak mau di luar iman Kristen, tugas saya menjelaskan sesuai iman Kristen dalam Alkitab. Itu tipu daya roh jahat. Kalau tadi saya jelaskan, iblis menipu, oh kamu matinya tahun ini, kamu matinya bulan ini ya. Seakan-akan hebat sakti. Tipu daya itu, dutanya iblis. Yang ini, wah iblis merekayasa. Loh, emaknya pakai sarung jalan, pergi ke dapur. Jelas-jelas welo-welo aku lihat. Manusia itu kan sangat takjub, sangat heboh. Percaya kalau lihat hal-hal yang supranatural. Apa itu dari Tuhan? Enggak. Ayat ini loh pegangan, Lukas 16. Ada jurang yang tidak bisa. Orang kaya itu bilang, tolonglah Bapak Abraham supaya Lazarus kembali ke bumi, memberitahu itu ada 5 saudaraku. Tidak bisa. Abraham mewakili kehendak Tuhan. Tidak bisa. Jadi tidak diizinkan saudara. Kalau sudah mati ya sudah pergi. Tidak bisa kembali ke bumi. Nah kalau kembali ke bumi anak Tuhan terus lihat dulure kok susah. Lihat orang tuanya susah. Lihat istrinya susah. Lihat suaminya sumpah di surga. Nah, buat apa masuk surga kalau begitu? Enggak. Sudah lupa. Yang di sana sudah lupa dengan yang di bumi. Makanya yang di bumi bacaan surat Tesalonika. Jangan kamu bersedih hati seperti orang yang tidak berpengharapan. Ayo dibaca. 1 Tesalonika pasal 4. Ini penting saudara. Hal-hal seperti ini ya. Nanti kalau saudara mengajar, khotbah di kematian, diutus. Supaya bisa 16. mengerti. Oh 15 ya. 1 Tesalonika 4. Pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4. Dar. Ya. Ayat 13 mulai. Silakan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara. Paulus mengajar pada orang Kristen di Tesalonika. Tidak mau, mereka itu tidak mengerti soal apa? Bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Loh jelas ya. Penting ini. Jadi pengajaran tentang dunia orang mati ini penting saudara. Terus. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, dibaca lompat ayat 16. Bentar. 14, silakan.
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Nah, ini patokannya. Yesus mati, Yesus bangkit sebagai buah sulung. Sebagai perintis jalannya. Supaya orang yang mati nanti ngikuti. Orang yang percaya dalam Yesus ya. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus. Perhatikan kalimat akan mereka. dikumpulkan. Bentar. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus. Enggak ditulis, maka semua orang yang meninggal, enggak loh. Mereka yang meninggal dalam Yesus, ini penting. Terus Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. loh, anak si ngopeni, ada kepastian dikumpulkan, dibawa ke Firdaus sejak perjanjian baru dimulai penjahat sebelah kanan. Terus orang-orang perjanjian lama ikut. Nangkep ya? Saya harap saya nggak pakai tulisan apa itu. Saya pikir begini. Supaya daya pikir kita itu cepat menghafal, cepat menangkap. Itu keuntungannya. Kelemahannya ya, saudara mungkin bingung. Sebab kalau saya tulis, tapi saya pikir saya dulu sekolah begitu. Dengan mendengarkan khotbah saya, lalu melekat saudara. Apal. Itu namanya kita menggunakan memori daya ingat kita sebaik-baiknya. Konsentrasi waktu dengar khotbah. Ya. Nah, jadi saudaraku jelas dibawa Tuhan ke atas, dikumpulkan Allah beserta dengan Yesus di mana? Di kerajaannya. Begitu loh. Kembali ke Lukas 16. Jadi ada jurang yang memisahkan. Apa yang ada di bumi ini, tahanan-tahanan tadi, fotokopi atau jiplak dengan apa yang di alam baka. Di alam baka juga ada tahanan-tahanan, sebelum masuk neraka ada tahanan-tahanan dulu di alam maut itu. Seperti tersiksa, tapi belum neraka. Di surga juga begini, di Firdaus ada kesenangan. Pangkuan Bapak Abraham, itu bicara tentang kemuliaan, kesenangan. Yang kalau dijelaskan secara bahasa dunia ini sulit untuk dipahami. Karena jauh keagungan, kemuliaan gak bisa digambarkan. Coba kalau saya ngomong gini, saudaraku, hebat sekali di surga. Sulit toh saudara bayangkan. Kayak apa ya kalau nggak ada catatan ditulis di Alkitab. Nah ini yang penting. Ada jurang yang memisahkan. Karena itu saudara lihat. Bumi ini kenapa ya kok dibelah tengahnya. Dengan apa bumi dibelah tengahnya? Ada garis pemisah. Garis khatulistiwa. Supaya kutub utara, kutub selatan terpisah dua. Dan Indonesia berada di garis khatulistiwa. Saudara pikir ini Tuhan dolanan seneng-senengan? Enggak loh. Ini untuk menunjukkan nanti di sana itu dibagi dua. Di alam baka, Firdaus dan alam bersah. Dan garis ini seperti jurang tidak bisa dilalui. Makanya iman Kristen menjelaskan, mengajarkan orang mati tidak bisa kembali ke rumahnya. Dia sudah senang bersama Tuhan. Ya, dalam kerajaannya yang luar biasa itu, saudaraku. Atau dia masuk alam maut juga siksaan. Saudara yang hidup tidak bisa nolong. Yang mati juga gak mungkin. Lihat yang di dunia, aduh saknoyo bojoku, aduh kasihan orang tuaku. Lah maksudnya yang sudah mati mikir yang di bumi gimana ini? Ya nggak mungkin. Berarti dia akan sedih lagi di sana. Oh nggak bisa sedih Pak Pendeta di sana cuma lihat dok. Nah untuk apa? Kan lebih tidak masuk akal cuma lihat-lihat. Enggak saudara. Sebaliknya saudara perhatikan. Kamu supaya jangan tidak tahu tentang orang mati. Supaya kamu jangan berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Artinya yang di bumi ini kalau sudah pergi mati. Gak usah kalian pikiri, gak usah kalian sembayangi ini iman Kristen.
Nggak usah 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau ada orang Kristen masih begini, saya bilang, Anda sedang memperkosa firman. Ini istilahnya. Firman itu diperkosa. Saudara menolak nggak bisa begitu Pak. Duh, ada loh orang Kristen ngotot, gembalanya bilang nggak bisa. Saya nggak mau hadir kalau bestonan 3 harinya, 10 harinya, 40. Saya nggak mau. Ya sudah Pak Pendeta, pokoknya kita mengucap syukur bestonan. Tapi di pasno 40 hari. Ini namanya apa? Ya saudara, bahasa kasarnya mokong. Diajari yang benar, ngeyel karepe dhewe. 40 harinya, wes tonan. Tapi ala Kristen, loh, bukan bestonannya yang salah, perhatikan. Kalau ada keyakinan, itu berhala saudara. Itu mendukakan Tuhan lebih dari saudara mukul orang. Gitu loh. Karena itu masuk dosa loh batu pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Artinya jangan ada sesuatu yang saudara percayai kecuali Tuhan, titik. Berat ya. Jadi orang Kristen itu saudara, bukan cuma tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang berdosa. Dia harus meninggalkan budaya-budaya yang gak sesuai firman. Ini loh orang Kristen. Ini yang seringkali disalah ngerti, kamu fanatik sih. Lalu ada aliran Kristen yang memperbolehkan. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, Tuhan berkata, kamu membiarkan ajaran Biliam itu. Loh, dipersoalkan loh sama Tuhan. Wahyu pasal 2-3. Nanti saudara baca di rumah. Kepada jemaat 7 jemaat di Asia Kecil. Ada nabiya di tengah-tengah kamu mengajarkan ajaran yang, loh, soal ajaran itu jadi serius di hadapan Tuhan. Karena apa? Orang yang mempercayai sebuah faham, keyakinan, kelihatannya baik. Maaf. Mungkin ini dianggap toleransi, tunggu dulu. Gimana? Toleransinya apa? Misalnya, ada keluarga Kristen yang mati. Pak Gembala, saya minta penghiburan ya. Nanti hari Selasa, hari Rebu. Oke. Ambil dia di pasno. Ada pendeta yang keras, dia nggak mau. Kenapa kamu 3 harinya? Oh no, enggak. Ubah. Enggak mau. Aku enggak mau bestoni. Nah, tapi bagi saya begini. Tak kasih pengertian. Sudah lo ya. Aku bestoni bukan karena 3 hari, enggak. Tugasku memberi pengertian urusanmu mbak Tuhan, titik. Saya sebagai pelayan Kristus, saya menghibur aja, titik. Nah itu namanya bijaksana. Tapi yang rugi ya jemaatnya. Kalau dia tetap di hatinya punya keyakinan, ini 40 harinya. Kakek saya, anak saya, orang tua saya, diyakini, wah nanti kalau kita nggak ngadakan doa, nanti gimana nggak enak. Loh, kok buat keyakinan sendiri itu loh. Itu namanya subjektivitas. Mempercayai sesuatu yang mungkin kata orang, kata si A, si B, teman-teman. Firman yang harus jadi ukuran saudara. Kalau saudara tidak percaya firman, saudara itu seperti mau membuat bangku, saya contoh, atau membuat baju. Tapi saudara tidak punya meteran. Saudara kira-kira berapa ya dari pundak sampai ke lutut? Atau dari lutut turun seberapa? Kira-kira masa gitu. Dimeteri dari itu penjahit yang betul. Oh turun 10 cm. Enggak kurang. Dinaikkan aja. Loh di atas lutut jangan turun. Oh. Ada meteran yang menentukan berapa. Lihat penjahit. Berapa belakangnya. Berapa lebarnya. Kan diukur. Nah ukuran itu memastikan. Jadi nanti kalau salah penjahitnya nggak bisa disalahkan. Loh ini ukurannya.
Mbak sudah setuju toh? Ini berapa lingkar perutnya? Bayangkan kalau tidak ada ukuran meteran. Orang gegeran saudara, salah. Loh, kok ini jadi kebesaran longgar? Loh, gimana ngukurnya dulu? Ya saya kan minta 12 cm misalnya. Saya minta 40, 50. Ya sudah 50 loh, nggak bisa. Terus siapa yang nentukan sing salah penjahitnya atau sing salah yang menjahitkan? Dia pakai meteran. Terus gak bisa dibantah. Nah, Alkitab ini bacaan Wahyu pasal 11. Diberinya kepadaku, kata Rasul Yohanes, sebatang bulu pengukur. Meteran itu. Ukurlah orang yang sembahyang di bait Allah. Orang yang mesbahnya. Diukur semua. Ada ukurannya. Begitulah saudara tentang orang mati. Kalau kita mengikuti pandangan-pandangan di dunia ini, iman Kristen jadi sinkritisme. Jadi kacau balau gak jelas. Gak boleh itu. Bukan saja membingungkan dirimu sendiri, tapi juga menyakiti hati Tuhan. Karena itu istilah saya, orang yang mencampurkan firman dengan nilai-nilai di luar firman, itu Anda sedang memperkosa firman. Jahat loh. Keji loh. Nah itu, ini yang banyak kali nggak dimengerti. Karena itu kalau saudara baca perjanjian lama, Tuhan murka sama Israel. Bukan saja tentang perbuatan-perbuatan yang amoral, tetapi tentang penyembahan berhala ini. Nah itu. Jadi saudara saya kembali, ada jurang. Itu sebab di bumi Tuhan izinkan ada garis khatulistiwa. Membelah utara selatan. Itu gambaran nanti di alam baka ada dua. Dari mana Pak Pendeta tahu? Lukas 16 tadi. Orang mati nggak bisa saling tukar-tukaran. Yang di surga turun ke bumi, terus di bumi dibawa berapa hari di sana. Kecuali Tuhan izinkan sebagai anak-anak Tuhan. Ada yang dibawa Tuhan. Seperti Paulus ke langit tingkat 3, dia melihat nyanyian yang maha mulia, maha kudus. Yang tidak ada lidah bisa menjelaskan. Terlalu agung, suci, mulia. Itu pengecualian. Itu menunjukkan bahwa memang ada Firdaus itu. Disebut langit tingkat 3. Belum ke surga. Surga itu nanti saudara. Setelah kerajaan 1000 tahun. Setelah langit bumi yang lama dibakar habis hancur. Tuhan memberi langit bumi yang baru. Lalu Yerusalem turun dari surga. Nah ini. Surga dan alam semesta disatukan untuk selama-lamanya. Gak ada lagi pemisahan. Sudah di end, sudah tamat, sudah gak ada rencana Allah lagi. Nah ini waktunya tinggal dekat. Saya coba ngikuti berita dunia. Israel sekarang, waduh, nyerang ini itu alasannya saya gak mau masuk dunia politik. Tapi saya mikir begini saudara. Kata Alkitab, nanti Israel akan dikepung oleh musuh-musuhnya. Dan dia nanti tidak berdaya. Kita lihat saja. Konco-konconya nanti ninggalkan semua. Israel akan sendirian. Dan dia akan seperti zaman dulu. Mau dihancurkan. Lalu Israel menyeru. Mesias, dia mulai Yesus tuh, nah Yesus datang, bela. Wih kalau ini terjadi, heboh dunia. Tidak ada cara lain lah. Saya nafsir loh ya, saya bukan nubuat, saya nafsir sesuai Alkitab kok. Saya nggak maksud dunia, saya nggak bela, saya berdoa untuk semua entah Filistin, entah Hamas, entah Hizbullah,
Sama-sama manusia doakan, kita mengasihi. Tapi kita juga nggak bisa. Apa yang dijelaskan Alkitab lalu kita tutup-tutup. Nggak boleh dong. Jelaskan semua. Begitu. Jadi saudaraku, mengapa soal kematian ini penting? Sudah temukan 2 ya. Dan yang ketiga, saya berhenti di sini. Akhir zaman ini kan banyak kematian nanti. Banyak kematian, saudara. Kematian akibat penyakit, kelaparan, bencana alam, peperangan. Apalagi ya, macam-macam. Sampai Alkitab berkata, 1/3 umat manusia akan musnah. Wih, ngeri ya. Nah, karena akan terjadi banyak kematian di akhir zaman, maka pengajaran tentang dunia orang mati penting. Karena ini saudara nggak bisa dapat di bangku sekolah umum. Ini nggak bisa saudara dapat sejelas ini di dalam budaya-budaya di dunia. Hati-hati. Sebab banyak paham tentang dunia orang mati ini yang macam-macam, yang kalau saya simpulkan mereka jadi X, nggak jelas, nggak pasti, kabur. Bahkan ada yang bilang begini, gak usah mikir habis mati, habis perkara. Loh coba. Kalau saudara baca kitab Yesaya ada ayat berkata gini, mari kita makan minum, kita gembira-gembira, toh besok kita mati. Buat apa susah-susah? Bayangkan. Orang nggak tahu kematian, akibatnya mereka nanti fokus untuk senang-senang di dunia. Saya nyuplek ya, saya cuma nyuplek. Siapa yang menyangka ketika berbagai bangsa kumpul di Israel, ngeben-benan, tiba-tiba dial kematian. Begitu juga bencana alam. Siapa yang sangka kalau tsunami datang, gempa bumi tengah malam, ribuan orang mati. Saudara, karena kematian makin nyata, makin banyak terjadi di dunia, akhir-akhir zaman ini, maka pelajaran tentang dunia orang mati jadi penting. Jadi penting. Sudah 3, kenapa pelajaran tentang kematian ini jadi penting. Ya, 3 poin ini dulu, Kamis depan saya sambung saudara. Supaya kita makin paham tentang dunia orang mati. Kiranya Tuhan membelas kasihani kita supaya kita tetap setia di dalam Tuhan, karena kesetiaan kita itu tidaklah sia-sia. Maksudnya kesetiaan kita itu berujung pada kehidupan sesudah kematian. Coba ayat penutup dulu dibaca. Yakobus pasal 1 ayat 12. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 12, silakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, sebab apabila sebentar. Kenapa kok disebut bahagia? Coba pikirkan. Dalam pencobaan loh. Saudara baca begini biasa. Tapi kalau saudara betul-betul dalam pencobaan baru saudara ngerti. Baru saudara bisa ngerasa, aduh kayak ngono ya. Tapi kenapa kok disebut berbahagia lah? Baca lebih jauh. Sebab apabila ia sudah tahan uji, terus ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah ini loh. Ya. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, ini saudara. Jadi memang tentang kematian ini sebetulnya
terminalnya iman Kristen. Kalau ikut Tuhan, motifnya lain-lain, saudara. Bahasa kasarnya, itu iman murahan bukan? Bukan salah, saya tidak katakan salah. Tapi itu yang seringkali digemari. Itu yang seringkali didambakan. Ya enggak salah lah. Siapa yang enggak senang masalahnya ditolong, sakitnya disembuhkan, problemnya diatasi Tuhan. Siapa yang enggak senang? Tapi ada kalanya, saudara. Tuhan membiarkan, Tuhan mengajar supaya bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah ini, sesudah kematian itu. Itu yang jauh lebih penting. Sehingga saya tutup dengan kalimat begini. Seandainya besok Anda mati. Seandainya loh ya, besok Anda mati. Yakinkah masuk surga? Kalau yakin, apa alasannya? Kalau tidak yakin, apa alasannya? Nah ini pertanyaan sederhana, tapi mendalam. Tapi harus dijawab oleh setiap orang. Gak bisa enggak. Kalau ini dilewati, wih bahaya saudara. Kita hidup tidak punya pegangan loh. Ada satu pemuda, dia saudaraku dari kecil Kristen. Dia itu cita-citanya nanti kepingin jadi, apa ya saya lupa. Pokoknya yang bisa keliling dunia. Entah duta besar, entah apa lagi itu. Itu cita-citanya. Suatu saat, saudara, dia itu sudah malas ke gereja. Dia pikir, waduh aku dari kecil sudah Kristen, sudah gereja balik-balik sampai jenuh, sampai bosen. Ya gitu-gitu aja, gitu dia ngomong. Ini kesaksian betul ini. Kemudian dia itu berada di luar negeri, terus dia nggak kepingin kumpul sama orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Ditanya, kenapa? Dia ngomong gini, saya itu kalau kumpul sama orang-orang Indonesia di luar negeri, saya itu nggak suka. Kenapa? Karena orang-orang, tidak semua ya, kebanyakan kata dia, kebanyakan orang-orang Kristen Indonesia itu kepo. Kepo itu bahasa yang kepingin tahu urusan orang lain. Jadi aku gak senang nanti ditanyai gini, ditanyai, males aku. Nah gitu saudara. Aku lebih baik kumpul sama bule-bule. Sebab bule itu urusanmu, urusanku. Gak ono kepo itu. Maksudnya begitu. Tapi mamanya keberatan. Khawatir saudara. Ya, pergaulan yang bebas di luar negeri itu, aduh. Khawatir mamanya. Terus mamanya ngomong sama temannya orang Indonesia. Tolong golek ono ya anakku. Ajaan yang gereja. Singkat cerita, ini temannya itu juga berada di negeri yang sama dari anaknya mama itu. Singkat cerita terus ketemu, ayo kamu ikut kebaktian. Tapi karena ini temannya mamanya ya dia sungkan gak enak. Ya sudah melok secara kebaktian. Kebaktian apa? Bukan kebaktian orang bule. Kebaktian gereja orang-orang yang dari Indonesia. Singkat cerita saudara. Pendeta itu khotbah. Loh. Dia itu kalau pendeta khotbah dalam hatinya itu enggak gitu. Pendeta itu sekalimat isan jawab, padahal dia enggak ngomong. Sehingga pertanyaan ini dilontarkan sama pendeta. Pendeta itu, loh kok iso ro ya isi hatiku ya? Kok iso ro? Dia mulai dengarkan khotbah sungguh-sungguh. Sampai terakhir khotbahnya pendeta yang ngomongin, seandainya Anda malam ini mati,
Yakinkah saudara masuk surga? Itu kalimat membuat anak ini, pemuda ini terpukul berat. Iya ya, aku ini kok enggak punya pegangannya apa? Singkat cerita saudara. Sejak itu dia mulai, ya diadakan altar kor maju ke dekat. Dia maju, dia nangis. Dia kepingin dapat kepastian itu. Sekarang dia jadi hamba Tuhan. Cita-citanya digeser semua. Dia jadi pelayan Kristus. Nah, kita tidak harus begitu. Tidak harus jadi pendeta. Tapi pertanyaan ini penting. Seandainya Anda meninggal esok, yakinkah masuk surga? Kalau yakin, apa dasarnya, alasannya yang kuat? Kalau tidak yakin, apa dasar alasannya? Pikir. Ya, Kamis depan kita jumpa jemaat yang mendengarkan live streaming dimanapun Anda berada. Siapapun Anda, pertanyaan ini juga untuk kita semua. Tuhan membelas kasihani kita, Tuhan menolong kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Sempurnakan Tuhan apa yang sudah kami dengar dan terima dari Tuhan lewat firman-Mu yang kekal. Supaya kami benar-benar memahami, mengimani, dan mentaati. Khususnya malam ini yang berkaitan dengan iman tentang dunia orang mati. Supaya kami tahu, supaya kami dapat penjelasan yang sesungguhnya tentang dunia orang mati. Karena begitu banyak simpang siur, kepercayaan-kepercayaan di dunia ini tentang dunia orang mati. Ajari kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya berpedoman pada firman-Mu saja. Supaya kami tidak digoncangkan oleh keadaan-keadaan yang tidak pasti. Berkati yang sudah setia ikut ibadah malam ini. Berkati yang sudah melayani dengan setia. Sesuai janji-Mu. Apabila kami setia sampai langkah terakhir. Tuhan, Engkau bukan hanya memberi keselamatan yang pasti. Tapi Engkau memberi mahkota kehidupan yang penuh kemuliaan. Glory, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Nya atas kita semua. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kesempatan mendatang. Silakan persembahan saudara berikan lewat transfer atau langsung yang ada di gereja malam ini. Tuhan memberkati.